Good morning everyone. Kita teruskan apa yang kita bahas mengenai amarah. Ya, ini bagian yang kedua daripada amarah. Kalau saudara belum ngikutin bagian pertama, saya anjurkan saudara untuk lihat video klip daripada amarah part 1 satu hari sebelum saudara menonton yang ini. Oke, kemarin saya bicara tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat. Banyaknya orang yang protes mengenai kematian daripada George Floyd di tangan seorang polisi kulit berwarna putih. Ya. Bicara tentang racism, saudara, saya percaya bahwa racism tidak akan pernah sirna ataupun hengkang daripada muka bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang ke atas muka bumi dan memerintah di atas muka bumi. Sebab saya yakin percaya kita bisa menganulir racism atau rasialisme cuma dengan satu cara. Kalau kita mengenakan Kristus, kalau kita hidup di dalam Kristus, kalau Kristus hidup di dalam kita. Galatia 3, saudara akan temukan Rasul Paulus katakan demikian, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Have clothed yourself with Christ. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi ataupun orang Yunani. Tidak ada lagi hamba ataupun slave. Tidak ada lagi orang yang merdeka ataupun master. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat inilah yang akan men-tackle rasialisme yang terjadi di atas muka bumi. Kecuali kita semua mengenakan Kristus. Termasuk kasih Kristus diaplikasikan. Nah, kemarin saya bahas mengenai bagaimana amarah kita ini bisa menjadi dosa apabila yang nomor satu adalah eskalasinya itu cepat. Naiknya itu cepat sekali. Karena amarah itu merupakan satu reaksi. Sedangkan kita dituntut, kalau kita hidup dalam Kristus, kita dituntut untuk tidak bereaksi, tetapi berespon. Beda sekali. Berespon itu masih masuk dalam pemikiran kita dan masih ada tombol ataupun rem yang bisa menahan apa yang akan meledak keluar. Yang kedua, guide yang nomor 2 adalah amarah menjadi dosa apabila kita marah kepada pribadi sang pendosa ini, bukan kepada dosa itu sendiri. Seringkali kita mendengarkan satu pepatah katakan begini, cintailah orang berdosa, bencilah dosa mereka. Gampang sekali untuk bicara. Praktek kesehariannya, saudara dan saya dituntut untuk kasih ilahi. Saya akan bahas itu, sudah lihat yang kedua. Yang ketiga sekarang, saudara. Yang ketiga ini adalah, saudara harus tahu bahwa amarah akan menjadi dosa apabila tidak terkontrol lagi. Loss. Tidak ada sesuatu yang bisa menahan lagi. Amsal 16 ayat 32 mengatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Firman Tuhan menjelaskan bagi kita bahwa kalau kita menguasai emosi sendiri, itu sama seperti orang yang merebut kota. Berkemenangan. Jadi berarti diam kalau saudara dimaki-maki, kalau saudara difitnah, kalau saudara disudutkan untuk bereaksi. Saudara berespon untuk membungkam mulut saudara seperti Kristus, seperti domba yang keluh di tengah-tengah ketidakadilan. Saudara tahu, saudara adalah pemenang. Di mata manusia, saudara pengecut, saudara orang yang kalah, saudara orang yang binasa. Tetapi di mata Tuhan, saudara adalah pemenang itu sendiri. Ada orang yang diberi kuasa, saudara, atas jutaan orang. Tetapi sayangnya dia tidak berkuasa untuk menguasai emosinya sendiri. Contohnya adalah Alexander the Great. Ada kerajaan Romawi, saudara, yang lebih hebat daripada pada waktu kerajaan Romawi itu di bawah Alexander the Great.
Dunia ditaklukkan di bawah dia. Pada waktu itu, jenderal tangan kanannya adalah seorang jenderal, yaitu bernama Cletus. Cletus ini sama-sama besarnya sejak usia muda teman baik daripada Alexander the Great. Dua-dua bertumbuh. Suatu saat dalam pesta, dua-dua mabuk berat. Entah kenapa Cletus saat itu agak menyinggung. Ya, lupa bahwa Alexander the Great adalah pimpinan tertinggi raja pada waktu itu. Tapi Cletus, karena biasanya dia bergaul dengan temannya ini, tiba-tiba omongannya itu seperti ngomong sama teman biasa saja, dan dia menyinggung Alexander the Great. Alexander the Great menghunus pedang. Rupanya dalam kemabukannya dia cuma ingin menakut-nakuti, tapi tanpa sengaja dia malahan membunuh Cletus. Setelah sober, setelah sadar, Alexander the Great ingin membunuh dirinya dengan pedang yang sama. Berminggu-minggu dia menyesali kematian sahabatnya Cletus di tangan dia. Saudaraku yang kasih, power. Kalau saudara tahu, power saudara itu adalah untuk menguasai diri. Firman Tuhan katakan juga, penguasaan diri itu adalah buah daripada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang menguasai kehidupan saudara. Kait yang keempat, amarah menjadi dosa ketika tidak dibarengi dengan kesedihan. Ini unik. Amarah dibarengi dengan kesedihan, grief. Saudara lihat dalam Markus 3, ketika Tuhan Yesus melihat kedegilan hati orang Farisi, tetapi dia juga berduka cita atas kedegilan hati mereka. Kemarahan harus dibarengi dengan perasaan sedih. Sebab kalau dibarengi dengan perasaan sedih, maka kemarahan ini masih memiliki satu sumber untuk bertanya, mengapa orang ini melakukan demikian kepadaku? Kata-kata mengapa itu penting sekali. Saudara akan mencari tahu kenapa reaksi orang ini yang biasanya baik kepada saudara tiba-tiba berubah 180 derajat. Pasti ada sesuatu yang mengganggu dia. Jika amarah tidak dibarengi dengan grief ataupun kesedihan, maka saudara akan menjadi Dirty Harry di tengah jalan, saudara. Zaman saya, Dirty Harry itu seperti Bruce Willis di Die Hard. Diperankan oleh Clint Eastwood. Dan satu perkataan yang sangat terkenal sekali, dia selalu katakan begini, go ahead, punk, make my day. Jangan jadi Clint Eastwood, saudara. Jadilah sebagaimana Tuhan sudah mencetak saudara. Yang kelima, terakhir adalah amarah menjadi dosa apabila tidak diselesaikan secepat mungkin. Di video sebelumnya saya katakan, amarah itu memiliki expiration time. Time-nya itu sekedar, ya, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu masih ada di dada. Jangan tidur dengan amarah di dada, walaupun mata Anda terpejam, tetapi posisi Anda tetap berdiri dan memegang pedang dan siap untuk perang. Tidak baik untuk kesehatan Anda dan emosi Anda. Yang penting adalah Ibrani 12 ayat 15, jangan izinkan akar kepahitan itu ya menjadi sumber dari semua kekacauan. Kalau saudara tidak bereskan hari itu, maka itu akan menjadi satu akar yang kuat sekali, menjadi pahit sekali. Saya akan teruskan, ya, bagaimana caranya kita menguasai kemarahan. Yang pertama adalah mengakui bahwa Anda memiliki masalah dengan amarah. Saya akui, saya masih memiliki perkara ataupun problem dengan amarah saya. Kalau kita ini merasa diri kita hebat, hati-hati. Hati-hati. Tidak ada satupun yang hebat. Yang kedua adalah temukan sumber daripada kemarahan. Terkadang ada hal-hal lain yang menyebabkan saudara meledak saat itu. Nah, bereskan hal-hal yang demikian, sehingga saudara bisa berespon dengan baik. Yang ketiga adalah terimalah sesuatu yang tidak bisa Anda berubah. Misalnya saudara marah kepada istri, misalnya Anda marah kepada suami. Saudara, itu karakter. Kalau karakter pasangan hidup saudara sering stres, ya sering diam, tidak mau ditolong, tidak mau cerita, dan lain sebagainya, itu menumpuk di dalam.
Nah, kadang-kadang itulah yang menyebabkan trigger kemarahan dia yang di luar. Saudara jadi bulan-bulan. Kalau saudara tidak bisa rubah dia, apakah saudara cuma katakan begini, cerai aku, pulangkan aku ke rumah ibuku, kita selesai. Saudara, rumah tangga bukan begitu. Rumah tangga itu bagaimana kita berdua, suami istri, mendirikan bersama-sama. Yang keempat adalah bagaimana caranya kita menyingkirkan, yang menguasai kemarahan itu, singkirkanlah amarah itu jauh-jauh. Efesus 4 ayat 31, saya akan baca. Segala kejahatan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara harus tahu bahwa kita harus membuang semuanya, menggantikan dengan karakter Kristus. Saudara mampu, saudara. Asalkan saudara mau menyerahkan hidup saudara di bawah kuasa daripada Roh Kudus. Sebab buah Roh Kudus ini adalah buah-buah di mana kita bisa menguasai diri, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih. Oleh karena itu, saudara, jangan marah-marah. Ya, bukan saja menjelekkan ataupun membuat kesehatan saudara jelek, tetapi juga akan menghancurkan kehidupan saudara. Jadilah seseorang yang menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam Anda, dan Anda hidup di dalam Kristus. Ini pekerjaan berat untuk kita semuanya, termasuk saya sendiri. Ya, biarlah kita menjadi teladan yang baik bagi dunia ini. Tuhan memberkati saudara.